Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Oke, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Tias. Kali ini kita akan membahas mengenai mengelola jurnal untuk soal PT Semesta Sejukindo untuk dokumen 1 sampai 10. Oke, mari kita siapkan soal dan beban jawabnya. Oke, check it out. Oke, kita mulai saja. Kita awali dulu ya dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai untuk dokumen yang pertama. Ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini keterangannya adalah PT Semesta Sejukindo pinjam kepada PT Vinjaya dengan mengeluarkan wesel bayar. Jadi PT Semesta punya utang kepada Vinjaya. Oke, kita buka jurnal khususnya yaitu Cash Receipt Journal. Kita isi terlebih dahulu tanggalnya, Desember tanggal 2. Dokumennya, nomor buktinya adalah ini, BKM 1201. Deskripsinya PT Vinjaya Utama. Debitnya adalah cash in bank. Ini kita tulis 350 juta. Cash in bank di debit, kreditnya adalah utang wesel. Nah, kita simpan di kreditnya di kolom other. Akun nomornya adalah 2/136, jumlahnya sebesar 350 juta. Itu untuk dokumen yang pertama. Berikutnya dokumen kedua, ini ada kopi faktur penjualan. Bagi PT Semesta Sejukindo ini adalah transaksi penjualan. Kita buka di jurnal khusus Sales Journal. Nah, kita isi terlebih dahulu tanggalnya yaitu tanggal 3 Desember tanggal 3. Nomor dokumennya ini ada nomor buktinya FS ini ya. FSS 12/01. Deskripsinya adalah nama customer, kepada siapa Sejukindo menjual, kepada toko ini ya, Sinar Fajar. Kita ketikkan di kolom description toko Sinar Jaya, Sinar Fajar. Nah, dari transaksi penjualannya kredit. Nah, ini ada jumlahnya total penjualan sebesar sekian plus PPN sebesar 11%, total piutang. Sehingga kita masukkan di kolom sales journal adalah total piutang ya. Total account receivable sebesar 188 juta 34.000 rupiah. Oke. Betul ya. Oke. Ini debitnya piutang, kreditnya adalah sales dan fat out. Salesnya adalah sebesar total penjualan ini ya, yaitu sebesar 169.400.000 rupiah. Fat out-nya 11%, yaitu 18.634.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ini untuk mencatat faktur ya, sebesar harga jual. Nah, dari sini kita akan catat berapa sih harga pokok penjualannya. Kita kerjakan dulu inventory card.
Kita buka kartu persediaan. Nah, ini kita catat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasukkan dari transaksi penjualan, kita isi terlebih dahulu inventory card-nya dengan saldo awal ya ada di soal. Untuk persediaan yang kodenya apa ini ya, kita isikan terlebih dahulu saldonya, yaitu 150 unit, harga per unitnya sekian, totalnya sekian. Sama untuk persediaan yang kedua dengan kode SHAP seperti itu. Baru kita masukkan di sini jumlah barang yang kita jual. Ini kita masukkan di sini apa dulu ya, Desember tanggal berapa, ini tanggal 3. Nah, kita masukkan di kolom cost of merchandise sold, kolom yang dijual. Berapa yang dijual? Yaitu 58. Karena persediaannya ini metodenya FIFO ya, persediaannya baru 1 jenis barangnya, harganya harga yang ini. Nah, kita ambil dari sini 150, harganya adalah 100.300 ya. Nah, sehingga jumlahnya adalah sekian harga pokoknya. Ini untuk harga pokok penjualan yang kode apa. Sehingga sisanya, saldonya dari jumlah 150 dijual 58, ini sisanya adalah berapa? Kita kurangi ya. 150 dengan dikurangi 58 berapa? Ketemunya adalah 92. Kita isikan di sini 92, harganya masih harga 1.300.000. Nah, seperti ini ya. Sehingga jumlahnya sekian. Nih. Berikutnya yang kedua, barang yang kedua yang SHAP, ini kita jual 38. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 3. Unit yang kita jual adalah 38. 38, harganya berapa? Harganya dari sini ya, 1.200.000. Nah, kita kalikan 38 dikali dengan harga per unit, jumlahnya sekian. Sehingga di kolom balance ini kita isikan berapa sisanya. Awalnya kan ada 160 ya, dijual 38, jadi masih sisa berapa? 122 sisa barang ya, sampai dengan tanggal 2. Kita terus lagi di sini 1.200.000. Nah, seperti ini. Jadi sisanya sampai dengan tanggal 2, barang untuk SHAP ini ada sisa 122. Nah, kemudian kita jumlahkan 75. Kita cari harga pokoknya ya 75.400 plus 45. Kita jumlahkan. Ya ini 75.400.000 ditambah dengan 45.600.000. Ini adalah harga pokok penjualannya. HPP-nya akan kita simpan lagi di kolom HPP. Kita buka lagi yang sales journal. Ya ini tadi ya, ini ditambah ini. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 121 juta. Ini dengan ini kita buka lagi sales journal. Nah, kita isi debitnya adalah cost of goods sold atau cost of merchandise sold, jumlah yang tadi. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah ketemu 121 juta. Kita catat di debit cost of merchandise sold. Debit kreditnya adalah merchandise inventory. Seperti ini. Ini tahap yang kedua ya, jadi ada 3 tahap, bahkan 4 ya. Pertama sales journal, kemudian kita kerjakan inventory card, kemudian balik lagi ke sales journal untuk mencatat cost of goods sold. Yang terakhir kita akan memasukkan ke subsidiary ledger yang ini nih, account receivable. Sebesar ini nih. Account receivable
piutang kita kepada toko Sinar Fajar bertambah. Nah, kita isi subsidiary ledger. Nah, sebelum memasukkan transaksi, maka kita isi terlebih dahulu saldonya ya. Saldo-saldo lihat di soal. Saldo awal baik customer maupun supplier. Karena kita memposting untuk subsidiary ledger yang tanggal 3, piutang kita bertambah kepada toko Fajar ya. Toko Sinar Fajar, maka kita buka toko Sinar Fajar. Mana? Ini. Toko Sinar Fajar kita isi di sini Desember tanggal 3. Desember tanggal 3 kita isikan dari mana kita memperoleh memposting ini ya, dari sales journal. Kita isi di sini sales journal. Referensinya SJ. Tadi ada di sebelah debit ya. Sebesar berapa tadi teh? Collectible-nya 188.034.000 rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi di kolom balance, yaitu di debit. Nah, ini belum ke kita atur terlebih dahulu ya, untuk ribuannya nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga ini ada transaksi apa? Dokumen yang ketiga ada transaksi bukti kas keluar. Bukti kas keluar untuk membayar gaji karyawan yang terutang bulan November. Nah, bukti kas keluar berarti kita lihat, kita buka jurnal cash payment. Cash payment journal. Oke. Kita isi terlebih dahulu tanggalnya, date Desember tanggal 3. Oke. Dokumennya adalah ini. Home. Nah, nomor dokumennya adalah BKK 1201. Description-nya kita isikan dengan bagian penggajian boleh ya. Kita isikan. Nah, atau kita isi dengan akunnya apa, karena ini utang bebannya bisa kita isi dengan accrued expense. Kita isi accrued expense aja ya, boleh. Accrued expense ini utang beban ya. Kita masukkan di debit tapi yang other ya, karena ada di debit account payable ini khusus untuk utang dagang karena transaksi penjualan barang dagang. Kali ini kan enggak bayar gaji. Kita isikan dengan nomor akun accrued expense, itu nomornya adalah 2/120 ya. Lihat di soal. Kita isikan angkanya yaitu 98.758.400. Oke, seperti ini. Kreditnya ya otomatis kreditnya cash in bank berkurang. Oke. Seperti ini ya untuk pembayaran gaji karyawan. Selesai. Next, dokumen 4 ada transaksi penjualan lagi. Kita buka sales journal. Sales journal mana nih? Nah, ini. Kita kerjakan di tanggal 6. Kita isi terlebih dahulu Desember tanggal 6. Nomor buktinya adalah FMM 12/02. Deskripsinya
Kepada siapa kita menjual? Kita menjual kepada toko ini ya, Samijaya Teknik. Berarti kita tulis di sini toko Samijaya Teknik. Oke. Kita analisis terlebih dahulu. Ini ada piutang dagang sebesar sekian ya. Kita masukkan di kolom account receivable, yaitu 167.210.400 rupiah. Seperti ini. Debitnya account receivable, kreditnya adalah sales. Sales sebesar ini, harga penjualan 150 juta itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian sama fat out sebesar 11%, yaitu 16 juta 570.400. Oke, seperti ini. Nah, untuk menghitung berapa sih harga pokoknya, kita buka inventory chart-nya. Nah, ini kita kerjakan di sini, yaitu tanggal 6. Kita buka untuk persediaan yang kode 1 dulu, yang apa kita isi tanggal 6. Karena barangnya masih 92 ya, 92 masih cukup. Kita jual berapa untuk yang apa ini? 32. Berarti kita tulis di sini 32. Harganya masih 1.300.000. 1 juta kebanyakan 0. 1.300.000. Nah, oh ini pakai satuannya. Ntar kita hapus, nggak usah pakai koma, 2 angka di belakang koma. Nah, ntar kita atur dulu ya. Tinggal kita kalikan jumlahnya. Cost unit dikalikan harga per unit. Nah, ini saya hapus dulu. Enggak, just ini aja. Oke, seperti ini aja. Rata, kalau angka itu rata kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita kalikan 32 dengan 32 unit dikalikan dengan mana bintang-bintang. Dikalikan dengan 1.300.000 sekian. Nah, sehingga sisanya adalah 92 dikurangi 32. 92 dikurangi 32 ketemu berapa? 60 ya. Ketemu 60 unit. Nah, kita kalikan dengan harga 1.300.000. Saya pakai rumus biar cepat. Nah, seperti ini. Ini untuk yang barang yang pertama. Berikutnya, persediaan yang kedua, kita isi dulu tanggalnya, tanggal 6. Berapa ini untuk yang shop itu 55. Kita tulis di kolom sold 55. Harganya 1.200.000 ya. Oke. Sisanya, sehingga saldo atau balance di sisanya awalnya kan ada 122 dikurangi berapa itu 55 ya. Dijual 55 berarti kita kurangi, berarti sisanya adalah 122 dikurangi 55 adalah berapa? 67. Tuh, 67 unit harganya yang masih ini ya, nggak ada lagi harganya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 41 ini ya. Kita jumlahkan yang ini 41 ditambah dengan ini harga pokok yang 66. Nah, jumlahnya adalah 107. Ini adalah harga pokoknya ya. Harga pokok penjualan. Kita simpan di cost of goods sold. Kita buka lagi di sales journal. Nah, sales journal. Nah, kita isikan debitnya adalah cost of merchandise sold tadi sebesar berapa? 107.600 ya. Oke. 107.600.000 rupiah ya.
Mana? Oh, ya betul. Nih, debitnya cost of goods sold, kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Belum selesai. Kita kerjakan subsidiary ledger terlebih dahulu ya. Karena dengan adanya penjualan kredit, maka piutang kita akan bertambah. Kita buka toko siapa ini? Sami Jaya. Nah, ini. Toko Sami Jaya. Nah, kita isi dulu tanggalnya, tanggal 6. Kita infonya dari jurnal, kita isi aja. Jurnal, sales journal ya. Sales journal. Referensinya SJ. Nah, dengan terjadinya transaksi penjualan, maka piutang kita bertambah di debit tadi sebesar jumlah ini ya, piutang 167, sehingga piutang kita bertambah berapa ini, 167 ini enggak kelihatan, 167 juta, kita tambahkan di sini ya, 167 juta 210. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal kita tambahkan ya, debit ini kita tambahkan dengan debit. Nah, ketemu sekian, 403. Nah, baru selesai untuk transaksi di dokumen 4. Lanjut dokumen 5. Dokumen 5 ini ada faktur penjualan. Faktur penjualan bagi PT Aceh Utama. Bagi Semesta Sejukindo adalah transaksi pembelian. Maka kita buka purchase journal. Oke, ini purchase journal. Kita isi terlebih dahulu date-nya tanggal 8. Dokumennya adalah apa ini? FAU 07 12 ya. Oke. Date-nya bentar. Oke, betul. Deskripsinya kita isi dengan nama supplier ya. PT Aceh Utama. Nah, untuk transaksi pembelian ini adalah namanya total penjualan bagi Aceh ya. Bagi Semesta Sejukindo adalah pembelian. Berarti dengan daya pembelian ini adalah barang dagangan kita bertambah sebesar sekian, PPN masukkan, dan account payable. Kita masukkan 105 di kolom merchandise inventory. 105 250. Fed in-nya 11 577 500. Kemudian kreditnya adalah account payable 116 juta 827.500 rupiah. Seperti ini. Ini untuk transaksi pembelian. Setelah ke purchase journal, kita buka inventory card-nya, yaitu yang pertama kode apa, kita isi dulu tanggalnya 8. Nah, karena ini transaksi pembelian, maka kita masukkan di kolom purchase. Kita isi unitnya untuk apa, ini kan 35 ya, kita tuliskan di sini 35. Harganya 1.400.000. Jumlahnya kita kalikan 35 kali 1.400.000 sekian. Nah, karena ini metodenya FIFO, maka dalam mencantumkan kolom saldo, maka kita isi dulu, ini kan saldo terakhir tanggal 6, kita tulis kembali di sini ya, kita tulis di sini. Kemudian yang 35 barang yang kita beli baru saja, itu kita simpan di bawah angka 60. Sehingga sampai dengan tanggal 8 itu ada 2
harga ya, persediaannya ada 60 dengan harga 1.300.000 dan barang dengan harga 1.400.000 sebanyak 30 unit. Oke, seperti ini. Sebentar, ini angkanya nggak usah pakai sen ya, saya rubah terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah nanti kita mengerjakan kartu persediaan, kita langsung nanti mengerjakan ke subsidiary ledger yang account payable. Nah, ini baru yang pertama. Kemudian barang yang kedua yang shop kita isi juga. Nah, tanggal 8 barangnya yang kita beli 45, kita tulis di kolom purchase 45. Harganya 1.250.000. Nah, biar cepat saya pakai rumus yang ini. Pinjam rumusnya. Nah, ini. Nah, sehingga untuk yang produk shop ini sisanya yang, karena ini metode FIFO ya, ini yang pertama, sisa di tanggal 6 kita simpan di paling atas untuk di akhir tanggal 8. Kita simpan di sini. Baru yang 45 kita simpan di bawah 67. Artinya persediaan sampai dengan tanggal 6 itu ada dua harga ya. Yaitu 67 dengan harga 1.200.000 dan 45 unit dengan harga 1.250.000 rupiah. Ini juga sama, saya atur nggak pakai sen. Kalian nulisnya kalau pakai manual itu nulisnya rata kanan ya. Diusahakan nulisnya yang rapi. Anak akuntansi harus tulisannya rapi dan jelas. Oke, dari sini setelah di inventory kita kerjakan ke subsidiary ledger yang account payable ya. Account payable, utang kita otomatis bertambah kepada kepada PT AC Utama. Oke, kita lihat supaya kita PT AC Utama. Nah, kita isi terlebih dahulu tanggalnya 8. Kita isi description-nya adalah purchase journal. Referensinya PJ aja ya. Nah, untuk utang ini kita isi angka utang. Utang kan tadi bertambah di sebelah kredit ya. Maka kita masukkan di kolom kredit angkanya yaitu 116.827.500 seperti ini ya, sehingga saldonya ya otomatis saldo kredit. Kita simpan di sini seperti ini. Seperti ini selesai untuk dokumen 5. Berikutnya tetap semangat ya di voucher kas kecil dokumen 6. Karena ini metodenya adalah fluktuasi, maka ketika ada voucher kas kecil maka akan kita catat ke dalam jurnal petty cash. Nah, petty cash. Nah, tapi kalau metodenya impress ya, berarti seandainya metode impress ya nggak akan kita jurnal. Tapi kalau metodenya fluktuasi, maka ketika ada voucher maka akan kita catat. Oke, kita tulis terlebih dahulu tanggalnya Desember tanggal 9. Dokumennya adalah VKK 1201. Description-nya ini apa ya? Oh, pembelian keperluan untuk rumah tangga, other operating expenses. Oke, bisa kita masukkan di sini. Description-nya bisa kita isi dengan nama akun aja ya, other operating expenses. Oke. Debitnya, oh ini udah ada akunnya ya. Kalau ada akunnya boleh kita isikan dengan kalimatnya ya.
bisa kita isikan dengan pembelian keperluan kayak gitu ya. Other operating ini bisa kita masukkan ke account. Nah, ini deskripsinya bisa kita isi dengan pembelian keperluan rumah tangga kantor. Nah, akunnya operating expenses. Aduh, ini gede-gede. Kecilin dulu ya. Mana nih? Nah, itu kecilin dulu. Udah nggak boleh ya. Nomor akunnya kita isikan, kita cari di soal ya. Nomor akunnya berapa ya? 6/200. Angkanya tinggal kita isikan 1.789.450. Nah, kreditnya adalah petty cash. Udah, seperti ini. Selesai. Berikutnya dokumen 7. Ada apa dokumen 7? Dokumen 7 ini ada penjualan ya. Oke, penjualan. Kita buka di sales journal. Sales journal, mana ya? Nah, ini sales journal. Kita isi seperti tadi, tanggal dulu. Desember tanggal, gede-gede ya. Tanggal 9. Nomor buktinya adalah FSS 1203. Deskripsinya kepada siapa? Kita menjual kepada Toko Jaya Teknika. Kita isi di sini nama Toko Jaya Teknika. Oke. Account receivable-nya berapa? Kita lihat di faktur. Account receivable-nya sejumlah ini ya. Ini account receivable piutang dagang nih. Kita isi angkanya yaitu 147.940.800. Oke. Ini debitnya account receivable, kreditnya adalah sales. Kita isi di kolom sales ini angka penjualannya ini ya. Ini angka penjualan. Yaitu 133.280. Oke. Dengan VAT out ya, pajak keluaran PPN-nya 14.660.800. Oke. Nah, setelah sales journal kita semoga nggak salah ya angkanya. Kalau angka yang saya lihat salah, lihat yang di sini ya. Oke, kita kerjakan lagi apa? Inventory card. Ya, betul, inventory card. Kita isikan. Yang pertama kode apa? Ini kalau kerjakan manual ini bisa digaris ya, antara batas apa ya, setiap tanggal itu digaris biar kita paham, nggak salah. Saat ini nah artinya di tanggal 8 itu kan barangnya ada dua, yaitu 60 dengan harga sekian dan 35. Nah, akan kita jual di sini di tanggal 9. Kita jual 40 itu harganya dari yang atas ya, karena metodenya FIFO berarti first in first out. Barangnya kan ada 260 dengan 35, maka yang kita jual adalah yang unitnya 60. Kita jual masukkan di kolom cost of merchandise sold, di kolom sini ya. Kita ketikkan 40. Dari yang 60 ini kita jual 40, harganya ini ya. Harganya 130. Nah, otomatis akan menjumlah 1.300.000 dikalikan 40 sekian. Nah, sehingga apa? Sisanya saldonya, maka saldonya adalah 60 dikurangi 40, ini jumlahnya 20. Harganya 1.300.000. Nah, 1.300.000 dikalikan dengan 1 juta berapa?
20 unit dikalikan 1.300.000 ketemu sekian. Nah, 26 juta. Nah, sedangkan barang yang 35 ini kan nggak dijual, maka kita simpan susunannya tetap di bawah barang yang awalnya masuk, karena ini kan masuk duluan. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Nah, jadi kalau kalian ngerjakan manual, maka ini digaris ya. Batasnya nih, yang ini nih. Nah, ini digaris. Nah, sehingga kelihatan kayak gini ya. Misalnya nih. Nah, di tanggal 9 ini saya garis kayak gini. Nah, biar terlihat gitu loh. Oh, ini teh batasnya. Sehingga nanti ketika ada transaksi penjualan atau pembelian, kalian akan mudah mengetahui, oh ini batasnya tanggal sekian seperti itu ya. Ini coba kita berikan garis seperti ini nih. Kalau ngerjakan manual, nah kita border. Nah, saya berikan garis yang agak tebal. Nah, seperti ini. Nah, terlihat kan bahwa tanggal 9 itu sampai batasnya sampai ini. Silakan dikerjakan untuk yang berikutnya juga sama. Untuk yang sharp sekarang tanggal 9 kita isikan dijual 36 itu yang dijual mana, yang barang yang 67 ini yang harganya 1.200.000. Kita isikan terlebih dahulu di sini ya, sebanyak 36. Harganya berapa? 1.200.000. Kita tuliskan di sini 1.200.000 sehingga kita jumlahkan 36 dikalikan sekian, hasilnya ketemu sekian. Nah, sekarang kita isi saldonya, sisanya 67 dikurangi 36 berapa? 67 itu yang barang shop ya. 67 dikurangi 36 itu sama dengan 31. Kita isikan di sini 31. Harganya masih yang 1.200.000. Sehingga 31 dikalikan 1.200.000 ketemu 37.200. Nah, yang 45 ini enggak terjual. Kita simpan di bawah unit yang 31. Nah, kalau kalian manual, maka ini tolong dikasih garis pembatas ya, untuk membedakan tiap tanggal. Sama kayak yang atas tadi ya. Nah, Ibu kasih garis yang agak tebal. Nah, akan terlihat. Kalau ada yang pulpen warna-warni lebih bagus ya. Nah, kayak gini ya, terlihat. Oke. Nah, kalau sudah kita jumlahkan kan ini 52. Ibu jumlah di sini ya. Kita jumlahkan harga pokoknya 52 ditambah dengan ini 43. Nah, sehingga cost of goods sold-nya adalah 95.200. 95.200 kita simpan yang tadi di sales journal. Balikan deh-nya, balikan di sales journal. Kita isikan cost of merchandise sold-nya berapa tadi? 95 ya 200. Oke, debitnya cost of merchandise sold, kreditnya inventory, merchandise inventory. Udah selesai belum? Udah? Belum selesai. Habis dari sini kita lanjut ke mana? Subsidiary ledger. Betul. Kita isi buku besar pembantu piutang. Tadi kita beli kepada Toko Jaya Teknika. Ya, betul nggak? Kita cek lagi. Betul. Toko Jaya Teknika berarti kita buka subsidiary ledger yang Toko Jaya Teknika, sorry. Nah, kita isi tanggalnya, tanggal 9 dari mana tadi? Sales journal. SJ. Nah, kita lihat di sini kan tadi lihat untuk menentukan debit kredit kan sebetulnya bisa dilihat di sales journal tadi ya. Account receivable itu di debit ya. Karena piutang bertambah di sebelah debit, angkanya jangan lupa angka yang piutang dagang, bukan yang angka penjualan ya. Angka yang 147. Kita tulis 147 940
800. Oke, sehingga saldonya adalah ini, saldo yang ini 210 ditambah dengan nih. Oke, silakan pakai kalkulator. Jumlahnya sekian. Baru selesai. Itu tahapannya ya, mohon diingat-ingat. Masih lupa dicatat. Berikutnya bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini kita lihat keterangannya ya, ngapain sih terima uang dari apa? Oh, pelunasan piutang dagang tanggal 28, berarti lihat di saldo yang awal. Setelah potongan 2%. Jadi setelah dipotong sekian, berapa piutangnya? Lihat di soal ya, atau bisa saja sih yang 194 ini kan berapa? 98%. Nah, untuk menghitung piutang berarti kan 100/98 dikalikan ini, ketemulah jumlah piutang. Oke, karena ini bukti kas masuk, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Cash apa? Cash receipt. Mana ya? Cash receipt journal. Nah, ini. Oke. Cash receipt journal kita isi dulu terlebih dahulu tanggalnya Desember tanggal 9. Nomor buktinya adalah BKM 1202. Description-nya toko apa ini? Putri Elektrika. Toko Putri Elektrika. Cash in bank kita nerima berapa ini setelah potongan ya, 194.701. Nah, kemudian ada sales diskon ya. Sales diskonnya itu 2%. Nah, bisa kita lihat di saldo piutang ya, silakan dilihat biar ibu nggak bolak-balik, silakan dilihat. Nah, itu ada account receivable piutang kita kepada Putri Elektrika itu ada sebesar 198.675. Dari mana angka ini? Ini adalah angka, lihat di soal. Kita di soal itu ada sisa tagihan kita kepada toko Putri Elektrika sebesar sekian. Dan untuk menghitung diskon bisa 2% dikalikan sekian ya. Kita isi di debit dengan sales diskon. Sales diskon itu nomornya 420. Ketemunya adalah 2%, yaitu 3 juta. 2% dari ini loh ya, account receivable. Bukan dari cash in bank. 3 juta 973 510. Silakan dihitung ya, dihitung dulu ya, jangan lihat ini. Hitung 2% dari ini, ketemu sekian. Nah, sudah itu masuk kemana lagi? Kan ini ada account receivable berkurang ya. Kita kerjakan subsidi ledger, otomatis akan berubah. Buku besar pembantu piutang. Nah, kita lihat toko apa tadi teh? Putri Elektrik. Putri. Nah, ini. Oke, kita isi terlebih dahulu tanggalnya 9. Dari jurnal apa tadi? Cash receipt. Cash receipt journal. CRJ. Nah, lihat tadi ya di jurnal penerimaan kas itu account receivable ada di kredit ya. Maka kita simpannya di kredit sebesar berapa? Bukan sebesar cash in bank tapi sebesar yang account receivable. Tadi account receivable-nya adalah 1 berapa tadi teh? 198. Maka ini kita isi dengan 198.675 500. Nah, berarti saldonya 0 karena sudah kita terima ini 0. Oke. Selesai untuk dokumen 9 terakhir ya.
Terakhir dokumen oh belum terakhir. Sebelum terakhir dokumen 9. Ada bukti kas masuk, yaitu apa ini? Sama ya, pelunasan piutang dengan diskon, kita berikan diskon. Oke, kita buka lagi cash receipt journal kayak tadi. Oke, kita isi tanggalnya tanggal 10 des 10. Nomor buktinya adalah BKM 1203. Nama tokonya adalah Toko Samijaya Teknik. Oke. Berapa angkanya? Cash in bank-nya ini ya, 232.052.240. Nah, sales diskonnya berapa? Sales diskonnya adalah 2% dari jumlah account receivable. Account receivable-nya lihat di soal ya, di saldo piutang. Jumlahnya adalah 236.788. Nah, kemudian kita kalikan, diskonnya kan 2% dari sini ya. 2% dari 236 ketemunya adalah berapa nih? 4.735.760. Nah, seperti ini. Nah, baru kita buka di nih, udah cash receipt, kita kerjakan subsidiary ledger. Mana? Nah, subsidiary ledger kita cari yang Samijaya Teknik. Nah, kayak gitu ya. Gampang lah. Sales journal. Bukan sales journal ya, cash receipt. Nah, copy paste dari sini aja. Biar cepat. Nah, kita isikan di kolom kredit ya. Account receivable-nya berkurang. Ingat, yang kita catat itu angka yang account receivable, bukan cash in bank, bukan angka yang ini ya. Tapi angka account receivable, yaitu jumlahnya berapa tadi teh? 236.788. Nah, seperti ini. Berapa saldonya? Ada angka sekian, berarti ya kita hitung, kalkulator hitung ya ini. Saldonya dikurangi dengan ini. Nah, sisanya sekian. Oke, untuk dokumen 9 terakhir. Dokumen 10 ya. Dokumen 10 ini ada transaksi penjualan. Kita buka sales journal. Wah, pinter nih. Sales journal kita isikan Desember 12. Desember tanggal 12. Nomor buktinya adalah FSS 04. Deskripsinya kita menjual kepada siapa nih? Tanggal 10 ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 12 kepada Putri Elektrika. Kita isi di sini adalah Putri Elektrika, toko Nah, kita isikan, kita scroll ke bawah dulu ya. Oke. Piutangnya account receivable sebesar 149.028.600. Kreditnya sales, yaitu yang ini ya, yang total penjualan 134.260. Kemudian fat out-nya 14.768.600. Ya. Setelah ini kita kerjakan inventory card ya.
kita kerjakan inventory card. Untuk yang produk yang satu, yang apa dulu, kita isi tanggal 12. Kita jual, yaitu sebanyak 35. 35 itu otomatis kan ini barangnya ada 20 dan 35. Maka kita isi dulu terlebih dahulu yang kita jual itu barang yang harganya yang 20 ya. Nah, ini kita isikan di sini. Kita jualnya 20 ya. Ini kita tulis di sini semuanya. Di kolom purchase cost of merchandise sold. Nih. Untuk mencapai 35 itu masih kurang. Kurang berapa? Kurang 12. Kurang 15. 15 itu ngambil dari 35. Ya. Jadi ini kita isikan kekurangannya. Untuk mencapai 35 itu kita isikan di sini 15. Harganya pakai yang harga ini ya. Harganya adalah harga yang 1.400.000. Nah, kemudian 1.400.000 kita kalikan 15 sekian. Sisanya yang 20 kan kita jual habis ya. Ini habis. Yang 35 kita jual 15, masih sisa berapa? Sisanya adalah 20. Penyimpanannya bebas ya, mau di baris berapa. Saya simpan di atas aja. Sisanya 20 yang ini ya, harga 1.400.000. Nah, kita kalikan 1.400.000 kalikan 20 sekian. Nah, ini untuk yang produk yang A, yang pertama ya, apa tadi teh apa. Yang kedua yang shop, kita isikan dulu tanggalnya 12. Kita jual 42. 42 ini ngambil dari mana? Dari ini. Barangnya kan ada susunannya 31, 45, maka yang kita jual pertama yang 31. 31 ini kita jual 31 dulu, baru kekurangannya kita ngambil yang di bawahnya. Untuk jumlah 42 baru 31, berarti kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 11 ya. Berarti 11 kita ngambil yang 45. Kita tulis di sini 14. Harganya harga yang ini ya, 1.250.000. Nah, ini kita kalikan. Ini 11 unit dikalikan 1.250 ketemu sekian. Nah, sehingga sisanya barangnya kan 31 udah terjual. 45 11 dikurangi 11 berarti sisanya berapa? 34. 45 dikurangi 11 ya. Berarti ada 34. Harganya berapa? 1.250.000. Nah, oke. Nah, berapa harga pokoknya? Harga pokoknya ini kita hitung ya. Harga pokoknya adalah 26 juta ditambah 21 itu adalah berapa? 47. Kemudian ditambah ini. Ditambah yang kedua adalah 3 berapa itu? 37.200 ditambah 13.750. Berarti berapa? 57 ya. 950. Nah, ini kita jumlahkan, pokoknya dijumlahkan aja. Itu adalah harga cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya mana sih? Apa ya? Jumlahnya mana ya, kolom jumlah? Tarik kata jumlahin dulu, ini plus ini. Oke. Nah, ini. Nah, sehingga cost of goods sold-nya adalah sebesar sekian ya. Benar nggak ya? Cost of goods sold-nya sebesar 95 juta. Berapa? 97.950, betul. Kita simpan di sales journal ya. Angka ini ya, 97.950 kita simpan di sales journal dengan cost of goods sold. Harga pokoknya berapa tadi teh? 97.950.
Debitnya cost of merchandise, so kreditnya merchandise inventory. Nah, ini. Belum selesai, satu lagi ya. Kita kerjakan buku besar pembantu yang angka ini. Angka 149. Ini kita simpan di toko Putri Elektrika. Kita buka subsidiary ledger. Toko Putri Elektrika. Nah, ini. Kita simpan di debit ya. Tadi tanggal berapa? 12. Dari jurnal sales journal SJ. Nah, ada penjualan kredit, berarti piutang kita bertambah kepada Putri Elektrika sebesar sekian, maka kita simpan di saldo di debit. Sekian untuk sesi 1 ya, di mengelola jurnal dokumen 1 sampai 10. Kita bertemu lagi di sesi 2, sesi 1B ya, untuk dokumen berikutnya. Tetap semangat, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.